Assalamualaikum, selamat siang, salam. Perkenalkan, nama saya Ferinta Laus, Prodi Pendidikan Psikologi kelas B semester 5, NIM 21225111056. Pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Perbandingan hasil belajar siswa berdasarkan urutan metode pembelajaran problem based learning. Bab 1 A. Latar belakang. Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang wajib dipenuhi setiap manusia. Manusia dapat menyikapi serta menghadapi fenomena yang terjadi pada kehidupan dengan adanya pendidikan. Pendidikan itu sendiri dapat memberikan pemahaman serta wawasannya begitu luas dan sangat bermanfaat. Maka sudah semestinya pendidikan diberikan dari usia dini hingga diberlakukan sampai akhir hayat seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak manusia serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Keterampilan kolaborasi siswa dapat diketahui dari berbagai tugas yang di dalamnya terdapat unsur seperti menetapkan tujuan, pembuatan rencana, menghasilkan atau pemilihan strategi, serta mencoba sebuah solusi. Hasil observasi yang ditemukan menjelaskan bahwa kemampuan kolaborasi tersebut termasuk kategori yang rendah. Hal ini disebabkan karena kesulitan guru dalam mendesain model pembelajaran yang sesuai dengan tumbuh kembang siswa. Hambatan dalam pengembangan keterampilan kolaborasi pada siswa lainnya yakni susahnya menggunakan waktu yang kurang dimaksimalkan, bermain atau bercanda bersama teman kelompok saat menyelesaikan tugas, dan tidak ada kerjasama yang baik dalam tim. Oleh karena itu, pada penelitian ini juga akan meningkatkan keterampilan kolaborasi pada siswa. Pembelajaran konsep ekosistem merupakan bagian integral dalam kurikulum pendidikan, memainkan peran penting dalam pemahaman siswa terhadap keterkaitan antara makhluk hidup di lingkungan mereka. Dalam upaya meningkatkan aktivitas pembelajaran, pendekatan problem based learning muncul sebagai metode inovatif yang menetapkan siswa dalam situasi dunia nyata untuk memecahkan masalah. 1. Rumus masalah. 2. Rumus masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak. Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. 2. Manfaat praktis. 3. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya bagi sekolah dan bagi guru. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Kajian teori. 1. Pembelajaran problem based learning atau PBL. A. Pengertian pembelajaran problem based learning. Pembelajaran PBL merupakan pembelajaran yang penyampaian dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitaskan pendidikan, dan membuka dialog. Permasalahan kontekstual yang ditemukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan harus dipecahkan dengan penerapan beberapa konsep dan prinsip yang secara simulasi dan tercakup dalam kurikulum mata pembelajaran. Pendapat lain mengatakan bahwa model PBL adalah model yang merangsang siswa untuk menganalisis masalah, memperkirakan jawabannya, mencari data, menganalisis data, dan menyimpulkan jawaban terhadap masalah. Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Selain itu, PBL juga mengembangkan pemikiran pada tingkat yang lebih tinggi. Artinya, tidak hanya terbatas pada meningkat pengetahuan
peningkatan pengetahuan saja, melainkan juga mengembangkan kemampuan dan sikap peserta didik dalam mengatasi permasalahan. Pembelajaran dilaksanakan dengan menyampaikan kesepakatan kepada siswa untuk mengenal prosedur dan keterampilan memecahkan masalah dengan mencari sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan memecahkan sehingga peserta didik benar-benar mampu memperoleh pengetahuan dan pengalaman sendiri. Tujuan pengembangan PBL adalah membantu siswa memperoleh pengalaman dan mengubah tingkah laku siswa, baik segi kualitas maupun kuantitas. Perubahan tingkah laku yang dimaksud ialah pengetahuan, keterampilan dan nilai atau moral norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku dimiliki siswa. Siswa diharapkan mampu menemukan, membahas, memecahkan permasalahan serta menyajikan pemecahan masalah tersebut melalui kegiatan presentasi, melalui serangkai kegiatan belajar yang dengan wawasan yang dimiliki serta mengembangkan kemampuan penalarannya. Kegiatan belajar seperti ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan siswa dan memecahkan masalah. Permasalahan yang digunakan dalam pembelajaran PBL adalah permasalahan dalam kehidupan siswa sehingga mampu menstimulus siswa dan dalam pembelajaran. Kemudian, siswa harus menanggapi stimulus pembelajaran IPA yang pembelajaran gejala-gejala melalui proses ilmiah yang dibandingkan atas dasar sikap ilmiah. B. Karakteristik pembelajaran PBL. Model pembelajaran PBL melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah, mengidentifikasikan permasalahan dan menemukan solusi yang dibutuhkan dalam permasalahan. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasikan apa yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar untuk memecahkan masalah dan merefleksikan apa yang dipelajari. Problem-based learning adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa yang menggunakan pendekatan terintegrasi di mana siswa bekerja dan dengan masalah dan situasi nyata dalam model PBL. Siswa dalam kolom kecil mendefinisikan tujuan pembelajaran, kemudian belajar mandiri berdasarkan Ostruk Muslu dan Dicel 2008. Seperti yang dijelaskan pendapat sebelumnya bahwa pembelajaran berbasis masalah menuntut siswa belajar mandiri. Dalam arti model pembelajaran ini menempatkan pembelajaran fokus pada masalah sendiri. Pembelajaran berbasis masalah memiliki manfaat sebagai berikut. Siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang positif dan proses pemecahan masalah. Siswa lebih berani untuk belajar, mempermenakan pengetahuan, mengembangkan rasa percaya diri terhadap siswa. Bab 3. Metode A. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah Kupang pada kelas 10 di semester genap tahun 2024 sampai 2025. B. Metode dan desain. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Desain ini memiliki kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel yang mempengaruhi eksperimen. Penelitian ini membandingkan dua kelompok yang diberikan pelaku dengan menggunakan metode model PBL dan metode konvensional. Kemudian membandingkan hasil dari kedua perlakuan yang berbeda. Hal ini bertujuan mengetahui perbedaan hasil belajar siswa setelah diadakan perlakuannya. Desain penelitian menggunakan proses kontrol grup desain, yaitu kelompok pertama diberikan perlakuan atau kelompok eksperimen model PBL, sedangkan kelas kedua menggunakan metode konvensional yaitu ceramah dan tanya jawab. Sebelum penelitian dimulai, kedua kelas tersebut diberikan pretest dan potset. Pretest dilakukan untuk mengetahui pengetahuan awal mengenai materi yang akan diajarkan. Untuk mengetahui pengetahuan yang dikuasai oleh siswa setelah proses pembelajaran. Kelas R1 tes awal 01 perlakuan 10
tes akhir 02. Keterangan 01 Briefing diberikan sebelum proses belajar mengajar dimulai. Diberikan kepada kelas 10. Pemberian proses belajar mengajar menggunakan model PBI. 02 post test yang diberikan setelah proses belajar mengajar berlangsung dan memberikan kepada kedua kelas. C. Populasi dan sampel. Populasi diartikan sebagai wilayah kelompok yang menjadi lingkup penelitian dan kualitas dan karakteristik sampel adalah kelompok kecil yang dimiliki oleh populasi yang diteliti. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Muhammadiyah Kupang. Sedangkan populasi terjangkau adalah penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Muhammadiyah, siswa kelas 10 SMA Muhammadiyah Kupang. Sampel yang digunakan adalah sampel kelompok cluster sampling. Pada cluster sampling siswa telah terkumpul dalam sebuah kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil seluruh siswa di kelas tertentu sebagai sampel penelitian. Penelitian dua kelas yang dijadikan sampel diambil dari populasi terjangkau sebanyak dua kelas. Kelas 10A sebagai kelas eksperimen sebanyak 36 orang dan kelas 10B sebagai kelas kontrol sebanyak 36 orang. D. Teknik kumpulan data. Teknik kumpulan data yang dalam penelitian ini adalah teknik tes dan non-tes. Teknik tes diberikan sebelum pretest dan sebuah perlakuan, yaitu tes yang diberikan sebelumnya sebelum pelajaran dimulai. E. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan mengukur penelitian. Dalam penelitian ini digunakan instrumen tes belajar dan lembar observasi proses belajar. Setelah penerapan model PBI, instrumen tes yang digunakan berupa tes objektif pilihan ganda sebanyak 20 soal dengan 5 pilihan jawaban. Lembaran observasi proses belajar merupakan instrumen non-tes yang digunakan untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan model pembelajaran PBL berlangsung. Pada penelitian ini, lembaran observ siswa berisi butiran-butiran kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran. V. Teknik analisis data. Instrumen yang telah dilakukan uji coba instrumen. Selanjutnya dilakukan penelitian. Data yang diperoleh selama penelitian harus diolah dan dianalisis untuk menguji hipotesis. Pengolahan dan dilakukan dengan menggunakan statistik. Terima kasih. Shalom.